بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih membicarakan tentang Arkanul Iman, dan kita telah sampai kepada Arkanul Iman yang keempat, yaitu Al-Imanu bi Rusulih, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dalam rangka untuk menyampaikan amanah, yaitu ar-risalah, tablighur risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabkan karena penyimpangan kaum manusia dari at-tauhid, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul tersebut dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan manusia, dan tidak memiliki kekhususan dalam hal rububiyah, apalagi dalam hal uluhiyah. Mereka bisa bersalah, mereka juga kadang jatuh dalam kekeliruan, mereka juga berjalan di pasar-pasar, mereka juga makan makanan, minum minuman, tidur dan lain sebagainya sebagaimana yang diamalkan oleh kebiasaan manusia. Akan tetapi mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu risalah, ar-risalah, untuk mengemban risalah yang disampaikan kepada umat ini dari Nuh alaihissalam dan diakhiri dengan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. ثم قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifatkan mereka dengan sifat ubudiyah, bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, bahkan tingkat peribadahan mereka kepada Allah itu fi a'la maqamatihim, ya, di dalam yang tertinggi dari kedudukan mereka, tingkat ibadah yang tertinggi. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyadul bala al-anbiya, thumma al-amsal, thumma al-amsal. Cobaan yang terberat itu yang dirasakan adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Yubtalal abdu ala hasabi dini. Seorang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung keadaan imannya. Semakin tinggi tingkatan keimanan,
maka semakin berat pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa fi siyaqis sana'i 'alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesempurnaan ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an dalam konteks memberikan pujian kepada mereka. Wa qala ta'ala fi Nuhin sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nuh, innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nuh itu adalah seorang yang memperhambakan dirinya kepada Allah dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakur ini bentuk mubalaghah daripada syakir. Wa qala fi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga Allah berkata tentang Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabarakalladzi nazzala al-furqana, maha barakah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya yang senantiasa menghambakan diri kepadanya, liyakuna lil alamina nadhira, agar kemudian Al-Furqan itu menjadi peringatan, pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang menjadi syahid dalam firman-Nya ala abdihi, sifat penghambaan, penyebutan hamba tersebut untuk menyebutkan kesempurnaan ubudiyah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah berfirman tentang Ibrahim, tentang Ishaq, tentang Yaqub sallallahu alaihi wasallam, واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار, dan ingatlah hamba-hamba kami, ini yang menjadi syahid, ibadana, ya, ingatlah hamba-hamba kami, orang-orang yang sempurna ubudiyah mereka kepada Allah, yaitu Ibrahim dan Ishaq dan Yaqub, yang memiliki ilmu dan kekuatan. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar, yaitu kami memurnikan mereka dengan kemurnian mengingat ad-darul akhirah, mengingat akhirat saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala cabut dari hati-hati mereka cinta kepada dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memurnikan hati mereka itu hanya yang mereka pikirkan adalah akhirah mereka. Bi khalifah, semata-mata memikirkan akhirat, semata-mata mengingat akhirat, sehingga mereka tidaklah beramal kecuali amalan mereka untuk akhirat. Ini yang dimaksud dengan firman-Nya, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar, ay ad-daril akhirah. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, dan sesungguhnya mereka di sisi kami termasuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik. Ini pujian ubudiyah mereka.
Wa qala fi Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah berkata tentang Isa bin Maryam, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Tidaklah beliau melainkan beliau seorang yang memurnikan ubudiyahnya kepada Allah. Beliau seorang hamba. Sebagai bantahan terhadap mereka yang mengangkat Isa bin Maryam di atas kedudukan yang sebenarnya, mengangkatnya untuk mendapatkan martabatul uluhiyah. Beliau hanyalah seorang hamba. An'amna alaih, yang kami berikan nikmat atas dia, sebagaimana kami berikan nikmat kepada yang lainnya. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami menjadikan dia sebagai mathalan, permisalan, sebagai contoh, sebagai tanda terhadap Bani Israel. Ini semua penyebutan ubudiyah untuk menjelaskan kepada kita bahwa para nabi dan rasul semata-mata mereka adalah ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka diberikan keutamaan, tingkat kesolehan mereka lebih tinggi dari tingkat kesolehan siapapun. Itu pun mereka tidak punya hak uluhiyah wala rububiyah. Dari sini terbantahlah mereka yang terlalu ekstrim di dalam menyikapi salihin, orang-orang yang saleh. Ya, sampai kepada tingkat menyembah mereka, berdoa di saat mereka telah mati. Nah, kuburannya diangkat setinggi-tingginya, ya, diberikan kubah di atasnya, dan seterusnya dari bentuk-bentuk gulu. Sikap ekstrim terhadap orang-orang yang saleh. Wal imanu birrusuli yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada Rasul itu mengandung 4 perkara. Al-awwal, yang pertama, bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala, bahwa risalah mereka itu hak, benar adanya, kita yakini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari satu risalah dari kalangan para nabi dan rasul, maka sungguh dia telah mengingkari seluruhnya. Mengingkari satu saja. Mengingkari bahwa Ibrahim itu seorang nabi dan rasul misalnya. Mengingkari itu berarti mengingkari seluruh nabi dan rasul. Mengingkari bahwa Nuh itu adalah seorang rasul. Mengingkari itu berarti mengingkari seluruh risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Karena pengingkaran terhadap satu rasul itu sama dengan mengingkari seluruhnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kazzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul. Di sini disebutkan oleh Allah dalam bentuk jamak al-mursalin, para rasul. Padahal mereka mendustakan siapa? Yang mereka dustakan hanya satu, ya, yaitu nabi mereka. Siapa? Nuh alaihissalam. Tapi karena mereka dustakan Nuh, itu sama mereka mendustakan nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul. Maka Allah menjadikan mereka mendustakan seluruh rasul
ma'annahu lam yakun rasulun ghairahu hina kadzabuh, padahal masih belum ada rasul selain Nuh di saat mereka mendustakannya. Wa ala hadza, atas hal inilah, fan-nasara alladzina kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Nasara yang mereka mendustakan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yattabi'u, dan mereka tidak mengikutinya, hum mukadzibuna lil Masih ibn Maryam, itu sama saja mereka mendustakan agama yang dibawa oleh Al-Masih Isa bin Maryam. Ghairi muttabi'ina lahu aidan, berarti tidak mengikuti agamanya, karena mendustakan satu rasul. Adapun kaum muslimin, kaum mukminin, mereka menyatakan seluruh daripada nabi dan rasul tersebut mereka tetapkan, tidak satupun yang mereka ingkari. Mereka beriman bahwa Isa bin Maryam itu seorang rasul, sebagaimana mereka beriman bahwa Musa itu pun seorang rasul, dan demikian pula nabi dan rasul yang lainnya. Sebagaimana mereka beriman bahwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, dan dengan datangnya Rasulullah menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di saat Isa bin Maryam telah memberikan kabar gembira kepada mereka tentang akan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala makna li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim, dan tidak ada makna pemberi kabar gembira tersebut pada mereka, melainkan dia adalah seorang rasul yang dikirim kepada mereka. Yunqidhuhumullahu bihi minad dalalah, yang Allah akan membebaskan mereka dari kesesatan. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan memberikan hidayah kepada mereka menuju ke jalan yang lurus. Nah, jadi keimanan kita yang pertama, semua harus kita imani secara global maupun secara terperinci. Kita imani, kita tidak boleh mengingkari satupun dari mereka. Asal yang kedua, al-iman biman alimna asma'u minhum bismihi, kita mengimani dengan yang kita ketahui dari mereka namanya. Mislu Muhammad wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuhin alaihimus salatu wassalam, wa haula'il khamsatuhum ulul azmi minar rusul. Mereka berlima ini termasuk dalam ulul azmi dari kalangan para nabi dan rasul. Wa qad dzakarahumullahu azza wa jalla fi mawdi'aini minal Qur'an. Allah telah menyebutkan kelima nama mereka di dalam dua tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di suratul Ahzab, yang pertama di dalam suratul Ahzab ayat 7. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ketika kami telah mengambil dari para nabi-nabi itu perjanjian mereka. Disebutkan nabi dulu secara umum, kemudian disebutkan ulul azmi, ya, secara khusus. Wa minka, dan darimu. Siapa darimu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Sebutkan kelimanya. Wa fi surat Syura, demikian pula dalam surat Syura ayat 13. Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha
Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama ini sebagaimana yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh. Pertama, wallazi auhayna ilaika, dan yang kami telah wahyukan kepadamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Kelima, dan apa yang kami wasiatkan pada mereka bertiga, Ibrahim, Musa dan Isa. Wasiat itu seluruhnya berisi an aqimuddin, hendaklah kalian menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini lurus, konsekuen, istiqamah wasabatu 'alaiha, wala tatafarraqu fihi, dan jangan kalian berpecah, karena sesungguhnya yang menyebabkan kalian berpecah ketika kalian tidak istiqamah di atas agama Allah. Oleh karena itu perintah pertama adalah iqamatuddin dulu. Tegakkan dulu agama. Bukan ajakan utama dari Allah, wala tatafarraqu, jangan kalian berpecah. Bukan itu. Yang pertama adalah iqamatuddin dulu. Menegakkan agama dulu. Baru setelah kalian seluruh menegakkan agama, kalian janganlah berpecah. Yaitu kalian tetaplah istiqamah di atas agama yang telah kalian diperintahkan untuk menegakkannya itu. Akan tetapi di saat kalian meninggalkan agama itu, maka kalian pun berpecah. Sebab tanda-tanda perpecahan itu di saat seseorang tidak iqamatuddin, tidak menegakkan agama. Ya, jadi ayat ini mirip dengan firman Allah dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Allah memerintahkan dulu untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Baru setelah itu ajakan untuk tidak berpecah. Maka tidak mungkin terjadi persatuan di atas perkumpulan-perkumpulan kesesatan. Dan tidak akan mungkin terjadi ijtima'ul kalimah. Ya. Di saat hendak dicampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, mereka harus berpegang teguh dulu dengan hablullah seluruhnya. Baru mereka akan selamat. Mereka dipersatukan di atas Islam, di atas al-i'tisam bihablillah. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum, adapun yang kita tidak mengetahui namanya dari mereka, fanu'minu bihi ijmalan, maka kita mengimani mereka secara global. Qala Allah Ta'ala, wa laqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh kami telah mengutus para rasul dari sebelummu. Minhum man qasasna alaik, di antara mereka ada yang telah kami kisahkan kepadamu. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan di antara mereka ada orang-orang yang kami belum kisahkan kepadamu dari kalangan para nabi dan rasul. Wa kallamallahu Musa taklima. As-salis, yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, membenarkan apa yang sahih dari mereka, dari khabar-khabar mereka, selama itu berasal dari jalur yang sahih, bagaimana kita jelaskan, apakah dari Al-Quran atau dari pengkhabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-rabi', yang keempat, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum, kita mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita dari mereka. Wa huwa khatamuhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mursalu ila jami'in nas,
yang diutus kepada seluruh manusia. Qala Allah Ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, mereka itu tidaklah beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang terjadi pertikaian di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka ada perasaan sempit dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri tunduk dengan apa yang telah menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan, tafaddalu hafizakumullah.